Nah di situ mulai ada lapangan basket, olahraga, diajarin basket. Terus kebetulan punya kakak juga dulu kita kelas 3, pokoknya jaraknya 4 tahun. Terus latihan kan di kanan lupa apa. Wah ada klub, seru juga ya ikut klub gitu. Kita udah main tuh dari jam 2 sampai jam 4, temen gue waktu itu udah, lu nggak selesai Nas main gitu kan. Kita cobain aja klub. Hah? Lu mau latihan lagi? Kapan lagi? Gitu kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Aris Surasono, dalam podcast kesayangan Anda, Salam Olahraga. Ya, untuk Anda para insan olahraga, seperti biasa, tamu-tamu kita pasti ada kaitannya dengan olahraga. Baik itu yang menjabat sebagai pengurus, atau insan olahraga yang masih aktif, sebagai atlet, sebagai wasit, atau sebagai apapun di dalam bidang olahraga. Tapi juga kita memberi kesempatan untuk hadir di podcast kita Anda-Anda yang hobinya olahraga. Intinya jangan lupa olahraga, ya. Sehat adalah luar biasa. Kalau sakit mahal, bos, ya kan? Tamu kita ini orang yang sehat nih sebenarnya. Sehat luar dalam kelihatannya. Namanya Bung Yunas Miradiarsyah. Ini menjadi orang yang salah satu orang beken sekarang di Indonesia. Orang yang jadi pembicaraan para insan olahraga, khususnya Anda, para pencinta basket. Saya kan pernah bilang, olahraga-olahraga yang populer sekarang itu sepak bola, bola voli, futsal, termasuk basket. Nah, ini biangnya basket Indonesia yang hadir. Direktur Utama Indonesia Basketball League yang disingkat IBL. Saya langsung kepada yang bersangkutan, Bung Yunas Miradiarsyah. Wih, kita tos dulu. Waduh, luar biasa. Apa manggilnya nih, Mas apa Bung ya? Oh jangan dong, kita kan junior. Junior. Oh, udah di meja sini sih nggak ada junior nih. Penerus kita. Penerus ya, penerus. Oke. Ini gini nih, Anda harus tahu, saya ketemu Bung Yunas tuh seminggu sekali pasti ketemu. Artinya di lapangan basket. Kita sama-sama main basket. Ya kan? Tapi kalau saya amati kegiatan Bung Yunas ini, selain direktur utama IBL, urusannya basket habis tuh. Kompetisi tertinggi di tanah air tuh, IBL. Kemudian main basket hari Senin. Tapi kalau saya ikuti pemberitaan beliau di medsos tuh nggak lepas dari basket. Pertanyaannya adalah 24 jam ngurus basket. Harus 24 jam. Wih, ngeri. Totalitas ya. Jadi nggak ada kegiatan lain nih? Ya ada, tapi seputar basket juga. Jadi nggak maksud saya nggak ada bidang lain gitu? Enggak. Bisnis atau apa gitu? Nggak ada? Enggak. Jadi basketball is your life gitu ya? Basketball is my life and my career now. Wis, ini yang gue nggak tahan nih, my career. Lo mau jadi konglomerat basket apa? Oke, Bung Yunas, Anda usia berapa kalau boleh saya tahu sekarang? Sekarang 44. 44. Ini life begin 40 ya. Luar biasa. Oke. Anda ini senang basket dari usia berapa? Boleh dong kita korek-korek nih sejarah Anda sedikit nih. Oh, suka basket. Anda cinta sama basket? Kelas 4 SD. 4 SD. Jadi dulu kecilnya tinggalnya di Bali. Oh, dulu di Bali? Di Bali. Wah. Belum kenal basket. Belum kenal basket, oke. Terus pindah. Orang tua pindah ke Jakarta. Kebetulan Bapak waktu itu perhotelan pindah-pindah, jadi pernah Bali, pernah Jogja, terus ke Jakarta. Nah ke Jakarta sekolah ada lapangan basket di Menteng waktu itu, SD Menteng 03. Dulu apa namanya ya? Venezuela, benar. kan ada Venezuela. Itu zaman muda Venezuela soalnya. Nah, ada Meksiko. Ada Meksiko, gitu benar. Kan?
Ada besuki. Ada apa besuki, ya? gitu, menteng lah. Nah di situ mulai ada lapangan basket, olahraga, diajarin basket. Terus kebetulan punya kakak juga dulu, kita kelas 3, pokoknya jaraknya 4 tahun lah. Main basket juga, kan lagi gila-gila itu zaman itu. Tahun berapa tuh? 80, berapa tuh berapa ya mungkin? 80-an ya? 9 kali. 90-an mungkin ya? Ya, mau 9. Gitu ya? Nonton basket masih parabola. Oh iya, Terus benar, harus benar. beli kalau nonton Michael Jordan Beli tuh decoder tuh. Come Fly With Me, beli videonya. Videonya benar. Jadi langka gitu kan. Kalau dapet referensi dan nonton tuh, wah ini apaan, keren banget gitu. Ntar Ya. dulu, Anda harus nengok ke kanan dulu nih. Ini maksudnya apa nih? Ini Iya. Anda di SD nih? SD. Oh ya? Ini pertama kali waktu itu kalau nggak salah tahu terus minta beli bola basket pertama kali kita tahu. Ini umur bangsa berapa ya? Ada 10 kelas tahun ya? 3. Ada kali ya. Ada ya? Ada. Wah, Ya. ini nih buktinya nih. Bu Yunes bilang dari 4 SD menggoli basket, ini buktinya nih. Lihat Jadi- aja tuh. Itu bolanya merek apa lagi saya nggak tahu. Waduh, nggak tahu. Yang penting bola basket. Yang penting aja. bola basket. Ya, Jadi terus? dari kecil kebetulan taunya itu, terus langsung suka. Gitu. Langsung suka. Udah pernah nyoba cabang lain? Nggak tahu kenapa main game nggak suka, Heeh. main bola nggak suka. Terus lingkungannya juga pada saat itu karena kakak juga main basket. Heeh. Jadi dijejelin gitu kan. Kalau kakak dulu, Oke. kakak laki, terus biasa lah kan Iya, laki iya, sama laki, iya, udah iya. ikutin ini, latihan ini. Jadi kita pada saat itu jadi kayak juga kelinci percobaannya, latihan ini, si latihan abang itu. ya? Iya, diajakin main to Berarti main di ini dong ya, ada influence dari kakak ya? sangat, Sangat ya? sangat. Karena bapak ya kan waktu itu nggak banyak orang tua kita yang main basket kan. Jadi kenalnya dari sekolah, terus terpush karena kakak, keterusan sukanya nonton Michael Jordan, nonton Parabola, nonton Chicago Bulls, terus waktu itu SD, Heeh. SMP tuh Ali Budi Mansyah waktu itu masih SMP. Oke. Namanya di basket tuh, mesti lihat tuh ada namanya Budi Jordan waktu itu. Jordan Indonesia ya? Jordan Indonesia. Gue masih ingat waktu itu SD pulang sekolah ke SMP-nya Budi, ngintipin dia latihan. Sampai kayak gitu? Sampai gitu. Oh ya? Iya. Nontonin gitu ngeliat, wah keren banget ini gitu. Terus habis itu karena SD Makin sama- ini dong, makin menggebu-gebu ya? makin menggebu-gebu, terus pernah juga Budi dan teman-temannya datang ke SD gua, pulang sekolah main basket. Wah, makin lihat makin gila lagi. Jadi habis itu pulang sekolah main basket, pulang sekolah main basket, pulang sekolah. Gue paling gila basket Gitu. di teman-teman pada saat itu. Itu masih SD tuh? SD, Apa di lapangan tuh di dalam sekolah atau gimana? dalam sekolah, Oh ya? dalam sekolah. Jadi pulang nggak pulang, main basket dulu ya? Main basket situ. Terus sampai akhirnya kelas 5 mulai minta bikinin ring basket di rumah. Wah. Udah kena virus tuh ya? Udah kena virus. Main tiap hari, pulang sekolah sore main lagi sama kakak, diajarin ini itu. Heeh. Ya, Berapa keterusan tahun lah. bedanya usianya sama kakak? 4. 4 tahun, jadi kakak udah SMP itu tuh ya? Hmm. Oke, dari SD, SMP, SMA, di saat mana Anda mulai muncul sebagai pemain gitu? Sebagai pemain. Heeh. Ya SD udah main tim, tapi kan SD gitu SD. kan. Terus SMP waktu itu pas lulus ke SMP yang nggak terlalu basket pada saat itu, sekolahnya. Sekolahnya SMP berapa itu? Nah ini ceritanya lucu juga. Jadi nggak enak juga nanyanya nih. Pokoknya SD tadi Menteng 03, Venezuela. Terus waktu mau lulus, guru sekolahnya tuh, guru olahraganya bilang, ini mau ada SMP baru. Sekarang namanya SMP 280, persis di sebelah. Itu SMP nanti jadi kumpulan anak-anak basket jago, se-SD itu, Besuki, Tegal, Meksiko, ntar pada ngumpul gitu. Wah, suka dong kita, masuklah kita situ. Ternyata sama sekali beda.
anak-anak yang dibilang jago basket pada ngumpul tuh nggak ada di situ. Salah sekolah ceritanya nih. Guanya jadi kayak salah sekolah. Terus masuk SMP-nya itu memang baru, jadi angkatan pertama. Gue tuh yang kita bikin tim basket yuk, bikin baju basket. Terus gue yang menginfluence guru olahraganya, Pak kita olahraga basket aja Pak, kita bikin ini. Waktu itu di SMP itu belum ada ring basket? Ya papan ada, cuman yang ring basket gitulah, nggak terawat. Seadanya lah ya, seadanya. Jadi ngedorong akhirnya SMP punya tim, mainlah SMP, terus kan SD SMP itu udah pokoknya main basket. Nggak puas juga, katanya ada lapangan ABC di Senayan. Oke. Main yuk abis pulang sekolah. Nah, gue ajak tuh teman main di ABC jam 2 siang. Jam 2 siang ya? Waduh. Main, terus pas sorenya, kok tuh ada yang ngumpul-ngumpul klub kan ABC, lapangan ABC gitu kan dulu ada IM tuh paling kiri. Di tengah ada CS Citra Satria, di kanan lupa apa. Wah ada klub, seru juga ya ikut klub gitu. Kita udah main tuh dari jam 2 sampai jam 4, temen gue waktu itu udah, lu nggak selesai Nas main gitu kan. Kita cobain aja klub. Hah? Lu mau latihan lagi? Kapan lagi? Gitu kan. Nah ngelihat waktu itu IM kan penuh, banyak. Dan udah pakai seragam gitu tuh waktu itu. Aduh masuk situ, kita ini mesti daftar apa enggak gitu ya. Terus pakaiannya masih pakai SMP. Pakai seragam SMP? Cuman pakai ganti kaos aja. Aduh, nggak pede gitu, karena kayak itu udah member pakai seragam. Nah yang di tengah di CS jumlah yang main lebih sedikit anak-anaknya. Terus bajunya agak bebas, izin. Waktu itu namanya Kak Ija, pelatih pertama gua. Boleh ikutan latihan nggak? Oh ikut aja. Ya udah ikut. Karena di CS itu? Di CS. Karena gua dari SD udah sering main, ya kemampuan agak boleh lah gitu. Di CS itu, oh lumayan nih bisa main. Udah diajak terus. Jadilah gue ikut klub namanya Citra Satria. Masuk tim sampai kelas 3. Nah waktu kelas 3 mungkin udah mulai sering ikutan kompetisi. Waktu itu ada Bayu Radityo. Bapaknya bikin tim namanya Satria Muda. Satria Muda ya. Bayu udah SMA tuh kelas 1. Mau nyari pemain-pemain yang masih SMA kelas 1 atau SMP lah gitu. Nah kebetulan gue diajak, nggak kenal waktu itu. Lo mau gue ikutan latihan SM? Hah, SM di mana? Udah ikut aja. Ya udah kita ngikut aja gitu. Terus tuh udah kelas 3 SMP mau lulus kan kayak SMA. Kita harusnya anak SMA 4. Kan daerahnya situ. Iya. Seminggu sebelum, waduh pas lagi fotonya. Nah ini ya, ini foto apa ini? Nah ini SMA 3 kan? Oh iya SMA 3. Sebetulnya gue SMA 4. Maksudnya? Jadi pas lulus itu gue udah didaftarin sama orang tua dan udah masuk, udah ada namanya di SMA 4. Oh gitu? Nah, seminggu sebelumnya, ya seminggu atau 2 minggu, kita nonton basket Kobatama. Ya sama Bayu gitu. Dikenalin sama namanya Pak Taher. Oh Taher SMA 3? Taher SMA 3. Dikenalin sama Om Dudi Gambiro, kan dulu yang punya Satria Muda. Dikenalin, oh main basket juga, iya SM. SMA di mana? SMA 4. SMA 3 aja, gitu kan. Wah, emang bisa ya? Padahal gue memang pada saat itu pengen banget masuk SMA 3. Kakak gue SMA 3, yang tadi ngajarin basket, Bu Ali Budimansyah SMA 3. Terus kita tahu SMA 3 tuh champion lah saat champion itu lah pada saat. Wah, pengen banget. Tapi bisa gak ya masuk tim ya gitu-gitu. Terus kata Pak Taher, udah masuk aja. Hah? Daftarnya gimana? Udah masuk. Dulu ada jalur namanya rujukan. Sekolah rujukan? Jadi rujukan tuh kayak jalur prestasi gitu. Oh jalur yang kayak privilege gitu ya? Kayak privilege gitu. Udah kita masuk hampir 1,5 bulan atau 2 bulan masuk SMA 3, nama gue nggak ada tuh. Tapi udah sekolah di situ. Oh bisa begitu? Ya kan Pak Taher. Pokoknya semua ini gara-gara basket aja. Gitu ya? Udah gitu kan, kelas 1 nggak ada teman, ya udah pokoknya nekat aja. Yang penting gue mau masuk SMA 3 itu bagus, basketnya bagus. Siapa tahu gue masuk tim. Kan itu saingannya berat banget. Iya. SMA 3 banyak mainnya. Wah banyak. Ya kebetulan ini
Rico Hantono, Andre Tiara. Lu yang mana nih? Rico Hantono, Andre Tiara, itu Christian Marcelo, almarhum pernah main di Angkasa Pura Medan. Itu Andi Batam, masih adik kelas. Ini gua. Oh, Andi Batam tuh adik kelas. Iya. Yang mana? Nomor Gua. Oh ya. Kurus banget ya? Iya kan zaman dulu, Mas. Jadi di situ ya alhamdulillah bisa compete lah. Terus ini jadi kapten. Oh ya? Jadi kapten? Wah. Terus di era ini kita 3 tahun nggak pernah kalah. Ini tahun berapa sih? Ini kompetisinya mungkin tahun 97 ya. Kalau nggak salah ini 97. 97 ya? Ya, karena ya ada Rico, ada Andre, ada alhamdulillah nggak pernah kalah. Main bagus ini sih. Iya. Kobatama semua. Iya benar. Gitu. Jadi Anda waktu SMA itu sudah merasakan apa yang namanya jagoan basket ya? Lumayan lah. Kira-kira gitu kan? Lumayan. Sekolah gue nih gitu kan? Tiga. Ya kan? Keterusan ke klub, terus waktu itu juara ya 3-on-3 waktu itu namanya masih 3-on-3. Terus juara di nasional juga kalau nggak salah divisi 2, terus ngewakilin Indonesia di Filipina. Pelajar? Tim pelajar? Kan dulu ada divisi 2, abis itu ada nasional gitu ya, kayak kejurnas klub. Oh, perserikatan ya? Ya, juaranya waktu itu Satria Muda. Ya, Oke, kita wakilin. Oke, iya. Persijaya ya? Iya kan? Ya main lah, pokoknya waktu itu mainnya cukup serius. Itu sampai ke luar negeri segala? Iya. Tahun 96 atau 97 ya. Pantes, gue liat lu jago bener mainnya. Enggak, pernah bisa main aja. Gue bilang, wah ini boleh juga latihannya, dulu prestasinya apa nih Pernah gitu. bisa main aja. Aduh, gawat juga nih. Terus, sampai perguruan tinggi gimana? Kan tadi SMA main sebagai sekolah, terus klub Satria Muda kan tadi. Dari junior terus ke divisi 2, ikut latihan divisi 1, ikut latihan sama tim waktu itu Kobatama. Terus ikut lagi Kobatama waktu itu promosi degradasi Promdek untuk naik. Iya, dulu ada Promdek ya. Iya, jadi kita ikut yang latihannya yang masih juniornya lah gitu. Ikut terus sampai atas. Di klub apa itu? Satria Muda. Satria Muda SM ya? Ya. Sampai 99 waktu itu kan akhirnya masuk Kobatama kan, naik. 2000 ya 99 2000 atau 2001 ya waktu itu sempat juara kan. Yang finalnya lawan Bhinneka di Istora Senayan. SMA Bhinneka benar. Kita udah latihan di situ, cuman umurnya masih terlalu muda, jadi masih main yang di bawah juga lah. Gitu. Sempat ikut juga Kobatama, main sampai 2000. Kobatama asing ikut juga? Enggak, belum. Habis itu IBL kan, 2003. Nah, gue berhenti 2002, berhenti basket. Setelah Kenapa kuliah. berhenti? Ya kan waktu itu kuliah, udah mulai mikir gitu kan, basket, terus nih kuliah, nih arahnya ke basket apa kerja kan gitu. Itu. Waktu itu ngukur juga, begitu naik SMA sih kita masih oke lah, juara. Begitu ke Kobatama itu kan persaingan lebih itu lagi. Luar biasa kan. Apalagi waktu itu gue di SM ada Amran Asinta almarhum, Bayu Radityo, masuk Syahrizal Effendi. Waktu itu ada Victor Orin meskipun posisinya beda ya, tapi timnya tuh heavy. Kita mikir juga 2002 kita lanjutin terus basket apa belok arah gitu ya. Jadi gue lulus 2002, lulus kuliah, berhenti, belok, kerja. Nggak, kuliah selesai kan? Kuliah selesai. Jadi lulus. Di mana dulu kuliah? Lulus 98, terus masuk Mustopo. Oh di Mustopo. Alhamdulillah selesai waktu itu 2002, 4 tahun, abis itu langsung kerja. Itu apa? Waktu kerja itu udah nggak basket tuh, berhenti? Enggak. Kenapa berhenti? Ya udah ngelihat realistisnya bisa sampai mana nih basket buat gua. Atau gini deh ekstrimnya,
gue mau bisa hidup bagaimana nih, main basket mulu gitu nggak? Ada gitunya. Lu nggak mau kayak gitu, takut-takutan bilang aja. Orang-orang biar denger nih. Iya. Kan kita mesti ngukur kan, bisa gak nih kita compete? Karena kan dulu selalu SMA bisa, nih bisa. Tapi begitu kuliah, iya gak ya gitu. Apa ini, lu ngelihat sendiri dengan mata kepala bahwa banyak temen-temen yang senior-senior yang aduh nasibnya nggak jelas karena basket gitu? Enggak, bukan karena itu. Bukan karena tapi itu? lebih ke guanya. Oh. Gua ngukur akan sampai di mana. Jadi ada gua self basket. control di situ ya? Ha-ha. Jadi bukan ngeliat, oh di basket, banyak yang waktu itu sukses, banyak yang sampai nasional, temen-temen gue juga sampai, pada saat itu yang sampai sukses, Rico Hantono, ya kan, Andi Batam, Dimas Mahendra, sukses semua gitu. Cuman kita waktu itu punya pemikiran lain yang mengukur diri sendiri gitu, sampai mana ya gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak. Ya sebetulnya sih satu pemikiran cukup bijak ya, karena emang fakta mengatakan itu kan, olahraga belum bisa lah untuk dijadikan satu acuan ke masa depan gitu. Sekarang udah bisa. Saat itu belum kan? Saat itu belum. ada bayangan malah. Untuk nyari contoh Iya, itunya tuh belum susah ada gitu. memang. Belum Belum ada ada. kan referensi internet belum banyak, berita iya, basket cuma banyak di koran gitu kan. Kemudian cerita sukses setelah itu kan kita belum bisa dapat banyak, Mas. Gitu kan. Itu tahun berapa ya kira-kira ya Anda berhenti? 2002. 2002. Dari 2002 ke tahun berapa Anda balik ke basket? Jadi itu memutuskan nggak basket gitu kan, pokoknya kerja. Nah ini juga somehow si basket ini kayak narik-narik lagi, Mas. Gitu. Waktu gua kerja, waktu itu kerjanya sebagai kerja di majalah, bagian promosi gitulah. Kebetulan ownernya tuh beli klub basket, namanya Panasia, Oh, Bandung. Bandung. 2003. Oke. Namanya berubah menjadi Panasia Senatama. Perusahaan kita waktu itu namanya Senatama. Senatama ya. Oh iya Panasia Senatama. Benar. Ya, karena dia beli, kemudian gue sebagai karyawan waktu itu, pernah main basket kan? Tahu kan basket? Ya udah, pegang ya. Gue jadi tim manajer, Mas. 2003. Di Panasia. Iya. Oh ya? Oh gitu. Anda terjun lagi di basket dong ya? Terjun lagi, meskipun waktu itu satu musim. Hanya satu musim. Kenapa satu musim? Ya, karena waktu itu lebih ke ownership-nya lah. Panasia Senatamanya juga hanya 1 tahun apa 2 tahun, kalau nggak salahnya waktu itu 1 tahun, abis itu berubah lagi, ya udah. Kan gue waktu itu sebagai representasinya Senatama yang bekerja sama atau bekerja sama dengan Panasia, kemudian gue ditunjuk menjadi manajernya di 1 tahun itu. Tapi selama 1 tahun ada prestasi dong? Timnya? Eh, Waktu itu sih nggak terlalu ya, maksudnya ya cuma 1 tahun kan. Jadi ya lupa peringkat berapa, nggak masuk playoff juga kalau salah. Oh waktu ya? itu. Oh, Dulu oke, masih oke. Firmansyah, Hendrik, Thomas ya? enggak, Thomas udah nggak main. Udah nggak main ya? Nah, ini udah IBL. Gitu. Jadi ketarik lagi itu setahun. Ya setelah itu udah selesai, ya udah balik lagi ke pekerjaan karir, karena udah di majalah. Terus kita lompat waktu itu ke radio, di Radio Prambors, nggak ada hubungannya sama basket. Oh pernah di Prambors juga? 9 tahun di grup Prambors. Oh ya? Wah, Jadi kita latar belakangnya media, Mas. Majalah. itu satu alma mater dong. Satu alma mater ya? Iya. Saya juga dulu sempet di Prambors juga. Oh iya. Ya kan? Tapi ya bukan nggak, aktivitas saya tetap di olahraganya Prambors gitu. Ya pada saat itu juga nggak ada bayangan apa, jadi saya Prambors juga dukungannya ya nggak full lah ke sport, cuma untuk pelengkap aja, sebagai PR mereka lah gitu. Oh, sebagai PR. Ya karena memang tahun segitu emang banyak orang melihat olahraga tuh belum bisa jadi satu target lah gitu, kira-kira gitu. Karena bayangannya nggak jelas juga, olahraga tuh bisa nggak sih gitu.
Nah, kembali ke Bung Junas nih. Tadi Anda udah dengar ceritanya Bung Junas ya, dari SD, SMP, SMA. Jadi ada konsistensi di sini nih. Kecintaannya pada basket, luar biasa. Sempat berhenti, karena faktor kehidupan lah. Ada self control di sini. Ya kan? Pada saat itu, memang nggak ada bayangan olahraga akan jadi apa di Indonesia nih. Bisa nggak jadi pegangan. Jadi nggak bisa disalahkan juga kalau saya atau Bung Junas ya, juga separuh hati jadinya, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau lihat sekarang, olahraga itu menjanjikan loh. Contohnya, ini di awal pembicaraan kan, Bung Junas udah ngomong 24 jam ngurus basket. Kalau perlu di rumah nggak ada tempat tidur katanya. Itu sejarahnya sampai lu jadi di IBL gimana tuh? Oh, sampai ke IBL. Sampai lu jadi pimpinan tertinggi di IBL. Waduh, kok kaget juga. Waduh, luar biasa nih. Ya, kalau lanjutan tadi kan akhirnya kita punya jalur karir akhirnya kan. Dari Kobatama tadi tuh. Jalur basket, kemudian akhirnya 2002 kita memutuskan jalur karir sebagai profesional. Nah, di jalur karir sebagai profesional ini yang tadi ketarik 2003 ngurusin basket jadi tim manager. Udah balik lagi nerusin karir lagi di radio gitu. 9 tahun di Prambors. Nah, pada saat itu ya karena kita biasa jiwanya basket ya. Nyari challenge terus gitu. Oke. Mau nyari lagi perusahaan yang karena gue udah di bidang media, cari media lagi yang skopnya mungkin lebih besar. Kita masuk ke grup Mahaka 2004. Oh, pernah di Mahaka. Ya. Jadi di Mahaka kan waktu itu ada radio, ada majalah, ada TV, ada digital dan segala macam. Jadi mungkin melihatnya tempat belajar lebih besar lagi. Apply kita ke Mahaka, alhamdulillah keterima. Manage juga beberapa unit waktu itu sebagai corporate secretary. 2000 itu 2014 ya? 2014 sorry. Nah, kemudian 2016 ada Indonesia jelang event besar namanya Asian Games. Oke. Pak Erick Thohir waktu itu kan sebagai ketuanya. Ketua OSI ya. Ketua Komite Olimpiade Indonesia, kemudian menjadi ketua panitia Asian Games. Steering committee atau organisasi komite? OSI. OSI ya. OSI. Nah, panitia itu terdiri dari banyak aspek profesional, ada TNI, ada macam-macam gitu. Nah, saya diminta bantu untuk di kepanitiaan Asian Games 2016, 17, 18. Ya kita bantu namanya event besar gitu kan sambil belajar juga. Itu Anda di Mahaka itu ya? Iya, paralel di Mahaka, tapi ini kan proyeknya proyek negara kira-kira gitu. Jadi kita membantu itu juga. Alhamdulillah Asian Games-nya sukses waktu itu. Kemudian setelah Asian Games kan kembali ke profesional, kembali ke Mahaka. Nah, di Mahaka itu konsentrasi bisnisnya ada media, ada olahraga. Olahraga tuh ada Liga Mahasiswa, ada IBL salah satunya, dan ada macam-macam lagi. Nah, dengan track record dulu pernah main, pernah jadi tim manager juga, terus belajar industri olahraga yang lebih besar dengan Asian Games. Ya, alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk memanage IBL. Jadi IBL ini kan PT gitu. Diberikan kepercayaan itu tahun 2019 untuk memanage 2019 ya. Untuk memanage IBL September 2019. Di situ Anda mulai menjadi nahkodanya. Ya. IBL. Ya. 2019. 2019. Sekarang 2024, berapa tahun udah ya? Kemarin tahun kelima. Tahun kelima. Anda 5 tahun sebagai nahkodanya IBL. IBL-nya sendiri udah 20 tahun ya?
Lebih sekarang kan. 21 tahun ya? 21. 21 tahun. Boleh dong saya tahu, atau gua tahu lah. Nah, lebih tahu dong sebetulnya kalau tentang IBL. Enggak, maksudnya Kan pencetusnya. Gua pengen tahu apa yang Anda rasakan selama Anda menjadi nahkoda IBL. Yang pertama sih pastinya nggak pernah ngebayangin kan untuk manage liga. Oke. Kan oh nanti suatu hari mau manage liga nggak pernah. Kan tadi jalannya basket, abis itu nih ke karir profesional, nggak ada hubungannya sama basket kan, jadi ketarik lagi. Nah ini yang saya rasakan sih sebetulnya ini tanggung jawab saya sebagai profesional yang diberikan kepercayaan untuk melakukan yang terbaik. Gitu kan prinsipnya. Jadi kalau balik ke 24 jam sehari itu, ya itu mindset buat saya ngelakuin semaksimal mungkin apapun ya, untuk itu istilah ekstrim lah. Ekstrim gitu. Terus kalau tadi menjawab apa yang dirasakan ternyata nggak gampang. Sehari kan. Baru tahu kan, nggak gampang kan? Nggak gampang. Ya. Liga kan gini, ini perusahaan tapi manage-nya liga. Di mana liga tuh ada klubnya, ada pemainnya, ada fansnya, di dalamnya ada bisnisnya juga yang harus diperhatikan kan gitu. Jadi ini mungkin kalau perusahaan lebih kompleks lah. Belum yang nakal-nakalnya ya? Belum yang nakal-nakalnya, jadi super kompleks sih memang. Tapi prinsip yang tadi namanya dikasih kepercayaan kan, apalagi kita sebagai individu yang terlatih dengan olahraga ini kan, baik secara mental, secara fisik. Jadi nggak ada pilihan lain untuk do the best gitu kira-kira. Oke, selama dari tahun 2019 sampai 2024, usianya IBL sudah 21 tahun, Anda sudah masuk tahun kelima ya? Ya. Tahun kelima. Pernah ngalamin stres nggak? Pernah. Pernah ya? Sangat. Manusiawi ya? Manusiawi. Itu kalau stres Anda ngapain tuh? Kalau boleh tahu, obatnya apa obatnya? Stres di basket loh. Stres ngurus basket loh. Stres ngurus basket kan? Iya kan? Ya. Gini, waktu September 2019 diberikan kepercayaan, itu September. Liganya itu mulai Januari. Jadi kita punya waktu Oktober, November, Desember. Kira-kira 3,5 bulan. Saat itu Aspak mundur. Oke. Jumlah tim berkurang. Waktunya pendek. Gimana caranya Januari itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus buktiin lah bahwa season itu lebih baik dari sebelumnya. Ya long story shortnya, pokoknya alhamdulillah waktu itu kita betulin masalahnya. Terjadilah tuh season 2020, musim pertama saya. Alhamdulillah waktu itu dengan konsep kita belajar waktu itu saya kebetulan ngikutin sebagai pemain, belajar juga eranya Mas Ari apa yang dilakukan waktu itu meledak, artinya penuh. Kita buka di Semarang penuh, yang waktu itu katanya setiap hari pertamanya IBL itu nggak mungkin penuh karena dilakukannya hari Jumat. Itu sold out. Sabtunya sold out, Minggunya sold out juga di Semarang. Kemudian pindah ke kota kedua, alhamdulillah juga responnya bagus, terus bulan Maret, April kalau salah 2020 ya kita tahu dong apa yang terjadi Mas, COVID. Iya. Jadi Gede, lagi kan? lagi kita lagi naik lah ya. Naik, boom, COVID. Nah itu di saat yang sedang naik-naiknya, kita lagi di tengah-tengah perjalanan seasonnya, di itu series ke-7 dari total berhenti itu ya? Total berhenti. Jadi waktu itu kita udah di Malang, udah siapin semua, tiket udah dijual, tiketnya sudah sold out hari itu. Oh, ya? Dari 10 tim, 8 sudah ada di kota Malang. Terus kan waktu itu belum ada bayangan ini kita harus jalan atau harus berhenti, kan semua agak chaos Mas. Iya. Kita telepon ke Kemenpora, kita telepon ke federasi, kita telepon semuanya
clueless, bukan menyalahkan pihak ya, tapi memang waktu itu nggak ada benchmarknya. Terus di hari itu ada kejadian pemain NBA kena tuh pertama kali, Rudy Gobert. Nah kita kan di dunia basket, terutama pemain, wah pemain basket bisa kena, pada nggak mau main pemain-pemainnya. Oh gitu? Iya, takut kan. Oh sempet ada situasi itu ya? Wah, ini kan kita bicara stres itu kan. Stres ngurusin pekerjaannya oke lah, tapi stres mengurusin pekerjaan dan di masa COVID itu sih sangat luar biasa gitu. Dan keputusannya harus jalan tapi dengan banyak resiko, kemudian dihentikan juga resikonya sangat banyak, sponsor, penonton sudah beli tiket, kemudian nasib tim yang sudah datang, pemainnya nanti kalau kita berhentiin gajinya bagaimana gitu kan kompleks sekali kan. Kemudian kita tanya kemana, satupun tuh nggak ada yang bisa memberikan arah stop solusi atau ya? Pada akhirnya waktu itu memberanikan diri untuk stop, terus minta izin juga ke waktu itu Pak Zainuddin Amali, Menporanya, Pak izin saya mau stop. Oh oke, begini. Beliau juga kasih banyak masukan. Udah harusnya hari itu pertandingan jam 4, jam 2 itu saya kumpulin semua tim-tim, semua pemain, saya minta maaf, harus kita stop. Oke. Ya stop tuh. Dan itu ada tim yang baru datang pada saat itu, baru landing dari Jakarta, karena nggak bisa dihubungin kan dari perjalanan. Begitu dinyampe kita kasih tahu mesti batal, balik lagi mas, putar balik. Enggak, saya pernah denger stop, tapi itu jalan lagi tanpa penonton katanya. Enggak. Itu tahun 2000, itu di tahun berikutnya. Di 2001. Ini kan kita masih 2020 bulan Maret. Kemudian stop, musimnya terhenti, kita masih banyak tanggung jawab sponsor dan sebagainya, nyoba untuk melanjutin kan, karena tinggal sisa sedikit mas. Tinggal seri 8, kemudian playoff. Koordinasi, cari cara, kemudian kita coba waktu itu ngelanjutin bulan Juni, gagal. Kita coba lanjutin bulan September, gagal. Akhirnya bulan September itu saya ngumumin musim itu di stop, dihentikan tanpa juara. Oh gitu? Tahun berapa itu? 2020 gitu. 2020? Ya, karena nggak bisa dilanjutin musimnya. Kita udah nyoba segala macam cara, akhirnya nggak bisa, ya udah kita umumin stop. Supaya harapannya kita mulai lembar baru lagi di musim berikutnya. Saya ngebayangin tuh, Anda pasti ada kesulitan menghadapi pihak ketiga ya? Pihak ketiga, ya klub, pemain, ya semua sih. Semua ya? Partner. Ya, tapi itu kan boleh dibilang force major kan? Keadaan force major Ya, kan? force major. Ya kan? Gitu. Jadi nggak ada yang bisa disalahin juga kan sebenarnya? Nggak ada, cuman bagaimana kita mengatasinya. Nah setelah itu baru kita jadi kompetisi pertama yang menghentikan kompetisinya. Setelah itu waktu tadi kan saya minta izin ke Pak Menpora, saya mau stop, itu saya stop. Kemudian besok dan lusanya Pak Menpora juga mengumpulkan seluruh cabang olahraga dan kompetisi-kompetisi. Setelah itu volley stop, setelah itu sepak bola stop. Oh, jadi basket duluan ya? Basket pertama. Oke. Oke, minum dulu bos. Kita minum dulu bos. Ini banyak yang nggak tahu, para insan basket itu banyak yang nggak tahu. IBL yang disebut-sebut sebagai kompetisi tertinggi bola basket di Indonesia, itu banyak ceritanya dan banyak suka dukanya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang belum bagus. Ya biasalah, kehidupan begitu kan. Dan ngurus basket seperti tadi Pak Dirut bilang, emang nggak gampang gitu. Itu pada zamannya Pak Dirut, informasi udah bagus ya, teknologi canggih, alat-alat komunikasi canggih. Gimana waktu zaman gua? Oke, bos, gini. Kalau ngelihat IBL, ini versi gua ya, apa yang gua lihat. Kelihatannya belum bisa dinikmati secara total seperti sepak bola ya.
Anda ada nggak pemikiran gitu? Atau ada punya kesan begitu nggak? Menurut Anda apa salahnya? Kan gini, kalau sepak bola olahraga rakyat, bulu tangkis juga olahraga rakyat kan masuk, volley apalagi gitu kan. Dan setiap 17 Agustus, 4 cabang nih selalu dipertandingkan di kampung-kampung itu. Bola, volley, pingpong, bulu tangkis. Basket kan belum. Dari Pak Dirut ini, apa yang terpikir oleh Pak Dirut? Kok basket masih terbatas segmennya gitu? Apa kira-kira? Kan tadi belum, berarti bukannya nggak bisa. Kemudian kata kuncinya Mas Ari tadi kan ada rakyat. Kenapa, kalau perspektifnya ya, kenapa basket tidak rakyat atau belum rakyat? Merakyat loh ya. Belum rakyat. Kan olahraga itu kita tahu, Mas Ari, kita tahu lah, olahraga itu kan tentang relevansi. Kalau orang suka olahraga, bagaimana dia suka kemudian bisa dimainkan. Kalau dia suka tidak bisa dimainkan, ya nggak jadi dimainkan. Kuncinya salah satunya menurut kita infrastruktur. Oke. Kalau kita sepak bola gitu ya, contoh misalnya ini kita pinggirin meja, kita bikin gawang-gawangan kecil, kita main bola, bisa kan, sederhana. Badminton juga sederhana. Kita main di pagar atau di luar, tak-tok bisa main badminton. Bola basket kan nggak bisa, Mas. Kalau misalnya kita singkirkan ini, kita main basket nggak ada ringnya, nggak bisa. Main di rumput nggak bisa. Jadi memang olahraga bola basket itu lebih kompleks untuk dimainkan dibanding sepak bola sama badminton. Kenapa balik ke infrastruktur? Kalau kita mau merakyatkan bola basket, menurut saya, pengamatan saya dan analisa, harus banyak fasilitasnya. Iya, pasti. Ya. Apakah sekarang sudah banyak? Belum. Contoh misalnya kalau kita bicara di Cina, di provinsi, saya lupa provinsi atau apa, Guangdong gitu ya. Untuk sepak bola itu pemerintahnya bikin kebijakan 8.500 lapangan sepak bola, Mas. Oh ya? Ya. Kemudian dia untuk lapangan basket dia bikin kebijakan program 1.000 lapangan basket. Jadi makin banyak lapangan, makin banyak yang main. Kan tadi merakyat kan, gimana cara dimainkan gitu. Nah, ngelihat sekarang sih tadi Mas Ari juga bilang belum. Menurut saya ini jalannya udah terlihat gitu. Ada indikasinya? Sangat ada indikasinya. Kan kita liga, kita udah mengukur penonton, pendapatan, kemudian impact-nya ke bawah, jumlah akademi makin banyak, jumlah anak-anak basket yang main makin banyak. Di Jakarta misalnya kita lihat yang dulu nggak pernah kepikiran ada lapangan basket di dalam gitu, ternyata ada. Di Kemang tiba-tiba sekarang ada 2 lapangan basket, jadi makin banyak. Kemudian kemarin dari FIBA sudah buka kantor di Indonesia. Nah itu kan satu indikasi besar. Dan kenapa waktu itu saya ngobrol, bahkan FIBA mengeluarkan data, ada hasil risetnya Nielsen umur 16 sampai 29. Indonesia itu negara nomor 1 interest terhadap bola basketnya, Mas. Di Asia Tenggara? Di dunia. Oh ya? Ya. Nomor 1? Nomor 1, bahkan Filipina nomor 2. Ada Indonesia, ada Filipina, nanti saya share, nanti boleh di itu juga. Indonesia, Filipina, kemudian ada Spanyol, ada Greece dan sebagainya. Oh ya? Nah, interestnya. Tapi yang kalau tadi saya bilang, anak-anaknya pengen main, suka, exposure dengan liga basket lokalnya, exposure dengan liga basket internasionalnya. Tapi kalau fasilitas untuk bermainnya terbatas, ya nggak bisa jadi juga. Tadi kalimatnya Mas Ari merakyat itu. Bentar. Ini saya tertarik foto ini nih. Kita lihat balik ke foto dulu nih. Ini Anda dengan almarhum ya? Ketua Umum Perbasi ya? Iya. Di tengah Sony Hendrawan ya? Betul. Anda tahu yang di tengah ini siapa? Ini legenda basket Indonesia. Pernah jadi pemain terbaik Asia. Sony Hendrawan.
Kalau yang baju biru itu mantan ketua Perbasi almarhum Pak Dhani Kosasi. Kalau yang satu lagi beliau tuh bintang 4. Bintang 5. Iya, ini oke juga nih. Kenangan bagus ini fotonya nih. Bagus. Ya, waktu itu ini yang tadi saya bilang musim pertama 2020, pembukaan di Kota Semarang. Oh, di Semarang nih? Di Semarang. Waktu itu saya mikir pengen basket ini bukan cuma ngelihat kompetisinya gitu, bukan ngelihat pertandingannya, tapi juga harus ada cerita yang disampaikan ke masyarakat. Nah, salah satu ceritanya pada saat itu karena kita di Semarang, tempatnya beliau juga, kemudian kita sebagai liga juga nggak boleh melupakan yang dulu-dulu. Jadi setiap kota kita bikin apresiasi sesuai dengan kota yang kita datangkan. Jadi ini sebetulnya juga konsep PR dari IBL ya? Dari sisi PR-nya iya, cuman yang mau kita buat waktu itu lebih kepada ini kan liga itu harus estafet. Betul. Nggak boleh putus, nggak boleh ngelupain yang lama. Itu mindsetnya. Jadi saya bikin waktu itu ini untuk menghargai yang dulu. Masa lalu lah. Masa lalu. Dan yang sekarang harus tahu siapa dia. Gitu. Setelah itu kita ke Bandung juga waktu itu bikin seperti ini. Kita bikin apresiasi untuk para legenda pemain-pemain Bandung masa yang dulu-dulu. Ya dulu gitulah. Iya. Itu sih idenya bagus tuh, Bung. Jadi apa namanya, aktivitas yang lebih kepada apresiasi itu ya. Itu kalau diterusin bagus tuh. Ya. Bagus banget. Karena itu akan dongkrak juga. Betul. Ngedongkrak IBL-nya gitu loh, kompetisinya gitu. Kan kompetisi jembatannya nggak boleh putus kan. Benar. Dan memang waktu itu dengan kelebihan dan kekurangannya jembatannya putus-putus. Untuk kita bisa mencari cerita yang lama tuh nggak gampang. Betul. Ya kan? Karena emang kita orang Indonesia lemah dalam data kan. Betul. Itu juga makanya waktu IBL 20 tahun lalu kita bikin buku. Buku IBL 20 tahun. Iya. Yang isinya mendokumentasikan semua cerita-cerita yang ada di IBL, tim, pemain, tokoh di belakang, cerita, statistik dan sebagainya menjadi satu buku. Harapannya nanti siapapun nanti penerusnya, liganya itu nggak mengalami kesulitan seperti saya gitu. Gimana sih dulu Seperti ceritanya? Kalau Mas Ari kan penulis sejarahnya. Nah, sejarah itu kan harus ditulis. Kita tukang gali kubur, Mas. Jadi itu ditulis di situ supaya tahu, oh dulu begini, mulai begini dulu pernah. Gitu. Tapi tetap aja dalam ini ngapain nih? Ini dapat oh ini FIBA Asia Cup. Oke. Tahun 2002. Oh, kegiatan FIBA Asia ya. 2022 Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kedua kali untuk FIBA Asia Cup. Kebetulan waktu itu dikasih kepercayaan menjadi ketua panitianya. Ya alhamdulillah waktu itu responnya juga sangat baik dari penonton, dari FIBA-nya juga apresiasi. Gitu. Oke, balik ke IBL nih Bung Yunas. Saya pernah nonton beberapa pertandingan ya, karena diundang sama Anda gitu kan. Kalau nggak diundang susah nontonnya. Enggak dong, kita harus wajib memberikan tempat. Jadi gini, saya menyaksikan beberapa pertandingan ya. Ada hal yang mungkin perlu dikaji kembali gitu sama IBL sama Mas Yunas. Gini, menurut saya ada beberapa hal yang dipaksakan gitu loh. Menurut saya juga nggak pas nih gitu loh. Apakah nggak akan lebih baik kalau IBL mulai juga mengkombinasikan kegiatan-kegiatannya dengan nilai-nilai entertainment yang sifatnya nasional gitu. Supaya orang tahu ini Indonesia Basketball League, bukan National Basketball Association gitu kan. Karena gini, kayak pelengkap pertandingan itu saya lihat di unsur-unsur entertainmentnya ya. Itu ada cheerleaders, ada dance group, ada musik yang berkumandang. Kok
ke barat-baratan gitu ya. Padahal banyak lagu-lagu kita yang bagus-bagus, banyak atraksi-atraksi kita yang sifatnya lebih nasionalistik gitu. Itu kalau diangkat mungkin akan jadi satu trademark juga buat olahraga Indonesia gitu. Ya ngangkat lokal gitu kan. Ya. Dan ya saya yakin akan ditiru juga oleh cabang lain gitu. Karena apa yang diperbuat oleh basket di cabang olahraga juga sama. Kenapa saya berani bilang begini? Sepak bola udah mulai gitu loh. Hal-hal yang sifatnya nasionalistik gitu kan. Kayak selesai pertandingan ada nyanyi lagu Indonesia Tanah Air gitu kan. Itu kan wah. Kalau IBL entah kapan gitu nggak tahu mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya nasionalistik kan keren tuh. Gimana menurut Anda? Setuju. Setuju ya? Setuju. Tinggal bagaimana mix and match-nya gitu kan. Karena kan kalau di basket orang juga ngelihat memang tadi Mas Ari bilang referensinya NBA gitu kan. Jadi arahnya ke barat-baratan, internasional. Tapi yang nggak dipungkiri juga sebetulnya dalam menurunkan kreatif lokal tuh juga bisa dibikin kan. Seperti misalnya kalau kita di Solo kita mengangkat suguhan tarian lokal, tinggal gimana di mix supaya secara kan, entertainmentnya gitu kan, yang pas dengan basket gitu. Pas kan. dengan basket ya. Tinggal pilih aja kan banyak kayak rampak gendang kayak gitu kan pas tuh buat basket. Di Bali kita waktu itu bikin. Kayak gitu-gitu kan. Ya. Jadi bisa aja itu terjadi kan? Bisa. Dan di Bali waktu itu kita bikin, di Solo kita bikin, di Semarang kita bikin. Ya nanti masukannya juga kita akan kasih tahu dengan semua ya. Karena bisa kita lakukan dan pernah kita lakukan. Memang sekarang kan sistemnya home and away. Sistem home and away itu kan jadi penyelenggaranya sudah bukan IBL. Betul, justru tapi di klub. Tapi kita bisa memberikan referensi mengarahkan itu ke klub-klub bisa. Ya karena saya pernah, ini contoh soal satu nih. Saya pernah saksikan beberapa kali di Jakarta, tuan rumahnya SM ya. Yang di Kelapa Gading ya. Oh, Kelapa Gading SM. SM ya. Itu agak nggak tega loh gua ngelihatnya. Anak-anak kecil gitu kan. Oh, gitu. Jadi cheeseburger gitu. Bukan, saya bilang, duh, ini janganlah gitu. Jadi kasihan juga saya ngelihatnya. Dan mereka juga nggak tahu kapan boleh teriak, kapan lo melanggar kode etik di basket gitu. Boleh ganggu seorang shooter dalam penalti, tapi nggak kayak gitu juga gitu loh. Ini kan wah nggak dibimbing sebelum mereka tampil tuh gimana gitu. Ya orang masuk, wah ini nggak boleh kan gitu sebetulnya. Ya kan boleh ada gerakan, tapi kan shouting gitu nggak boleh gitu. Nggak masuk gitu kan. Ya, jadi nggak agak miris gitu ngeliatnya kok SM pakai anak-anak kecil gitu. Harusnya kalau yang kayak Dewa United kan yang udah mature gitu kan asik gitu ngeliatnya. Pas gitu kan. Nah, ini jadi banyak yang home and away yang masih harus itu ya Pak Yunus ya? Oh masih sangat banyak. Banyak ya? Home and away ini kan kita tahun pertama. Iya sih. Kita coba gitu. Jadi kita ngelihatnya tahun pertama dengan segala macam kekurangannya, kekurangan yang baik untuk kita improve. Karena ini perjalanannya kan masih panjang. Salah satunya Mas Ari bilang tadi soal entertain. Ada standar yang ini, ada standar yang itu. Karena kan pertandingan bagus, begitu break, jadi turun lagi nih. Waduh, cilaka nih. Tapi ya udahlah. Perlu perbaikan gitu aja udah. Perlu intinya kan gimana setiap tahun tuh bisa improve kan gitu. Iya. Oke, sekarang ke pemain-pemain asing nih. Sejauh apa sih kontrak-kontrak pemain asing itu apakah dilimpahkan ke klub masing-masing atau emang itu ditangani oleh IBL sendiri? Enggak, jadi kan 2020 tuh ke 2023 kita masih dengan sistem namanya series. Oke. Belum home and away. 2024 kita home and away yang tujuannya kan ingin bantu gimana klubnya ini bisa juga pendapatannya, kemudian pengelolaannya dan sebagainya. Termasuk pengelolaan dalam hal produk utamanya yaitu pemain.
Dulu memang pemain asing itu ada di liga. Jadi liga ngumpulin jumlah Tinggal dibagi. 100 sekian. Kemudian jumlah itu kita draft. Oke. Tim yang paling bawah boleh milih duluan. Jalan itu. Sempet jalan dari 2000. Katanya ada klub yang nggak mau milih dari situ. Oh Ambil enggak. sendiri. Dari zaman sebelum saya itu udah jalan begitu, sistemnya draft. Kemudian kita lanjutkan sampai 2023 masih sistem seperti itu. Jadi list, kemudian tim milih dari paling bawah, kemudian sampai paling atas, supaya yang paling bawah punya privilege untuk milih duluan, gitu Iya, kira-kira iya, konsepnya. Nah 2024 kita udah nggak pakai sistem itu lagi. Jadi Oh, udah nggak lagi. nggak lagi. Jadi pemain bisa milih langsung pemainnya, bisa kontak langsung, berkontrak langsung. Dan bisa kesana langsung ya, milih Dan sendiri. bisa langsung gitu. Tujuannya apa? Supaya si tim itu bisa punya keleluasan untuk milih yang terbaik Iya. Jadi nggak beli kucing dalam karung gitu untuk timnya, kemudian bisa sesuai dengan kemampuan timnya juga. Karena ujung-ujungnya kan home and away ini supaya dia bisa memiliki tim yang kuat, bermain dengan maksimal, menarik fans yang banyak, gitu kan? Supaya impact dari Iya, home and iya, away-nya kan terjadi. Gitu. ya. Iya, iya. Jadi sekarang udah bebas. Nah, ini bicara pemain asing. Kalau boleh saya tahu, range harganya berapa? Bedanya banyak nggak sama local player? Jaraknya. Nilai uangnya. Oh lumayan, cukup Oh, iya? lumayan. Karena sekarang kan dengan sistem yang baru tadi, kalau yang sebelumnya kan list, kemudian harganya itu kita patok. Per pemain, per tim itu untuk ngambil pemain asing kita patok. Kalau sekarang bebas, Oh gitu. bebas. Jadi kemarin ada Bebas tapi wajib report juga ke IBL kan? pasti kontrak, report, salary cap, batasnya tuh tetap ada gitu. Regulasi tetap di IBL. Tetap di IBL. Hanya nilai setiap pemain itu berapa tidak lagi dibatasi. Oke. Ya supaya tadi kan dia bisa leluasa ngambil Iya. preferensi pemain yang dia mau. Gitu. Kalau Ingat, jadi tahun lalu kan ada rekor 8 mantan pemain NBA yang main di IBL, IBL? di 2024. itu beneran mantan? Iya, pernah main di Satu dua orang saya tahu. kayak J. McDaniels pernah main di Toronto Raptors, kemudian T. Robinson pernah main di Lakers, kemudian ada yang pernah main di San Antonio Spurs, Jabari Bird pernah main di Boston Celtics. Ini foto 20 tahun IBL ya? Ya, 20 tahun. Iya. Yang tadi saya cerita soal buku. Iya. Jadi kita bikin buku, kemudian ini launchingnya. Saya mengundang juga termasuk Mas Ari. Oh iya ada saya nggak kelihatan tuh malah. Jadi ini ceritanya representasi dari tokoh-tokoh yang membuat perjalanan dan berdampak besar terhadap bola basket Indonesia. Iwake misalnya, itu yang paling pojok situ kan. Iya. Jadi bukan cuma dari atletnya aja, Denny Sumargo, Muhammad Rifki, itu ada Guy Fantinus, waktu itu mulai dari MC, sekarang menjadi tokoh basket, Rico Antono, Mario Usang, Andi Bata, Mas Agus Mauro, Ali Pak Budi Erick Mansyah. Thohir, almarhum Dani Kosasi, Mas Ari, Pak Hasan Gozali sebelum saya juga, Iya. Bambang Hermansyah, ada wasit juga, Ali Budi Mansyah, Iya. atlet perempuan juga Karen Pras, Yuda gitu. Oke. Ini jaketnya yang bikin menarik juga nih. Colorful. Colorful. Oke, ini sebenarnya banyak yang mau dibicarakan, tapi Banyak. waktunya nggak cukup nih. Cuma satu hal yang ingin saya tanyakan mengenai perwasitan nih. Saya dengar-dengar IBL akan membuat satu sistem guna meningkatkan kualitas wasit. Yap. Itu akan ada yang namanya referee commission. Yap. Itu rencananya gimana tuh, Bos? Kan ini intensitas pertandingannya udah makin naik terus dengan pemain asing, lokal pemainnya juga itu. Intensitas gamenya kita adalah indikatornya terus naik, Mas.
Tapi orang perlu tahu juga aspek dalam pertandingan kan ada wasit. Iya. Jangan kita mikir atau bicara tentang pemain lokal, pemain asing, tapi kita nggak mikirin juga referee-nya. Memang kalau sebelumnya itu referee sifatnya kan penugasan. Jadi dari federasi ditugaskan untuk memimpin pertandingan di IBL. Nah, referee program, kita sebutnya sekarang referee program development ini ada beberapa tujuan. Referee program development ya? Iya, kualitas dan kuantitas. Nah, sebelum ke kualitas, kuantitasnya dulu. Kita perlu lebih banyak referee di Indonesia. Jadi sekarang kita bikin... Sekarang berapa sih referee IBL? Yang bertugas di IBL setiap musim itu sekitar 33. Aduh, sedikit banget ya? Ya. Jadi kita mau kejar supaya jumlahnya lebih banyak. Target kita kalau bisa 50 sampai 55. Minimal 50 lah ya? Minimal 50. Ya karena dengan home and away ya agak berat juga tuh. Betul. Kemudian dari kuantitas, kalau kita udah bisa dapat, dari mana caranya, kita membuat kriteria supaya jenjangnya kan, kalau sekarang ada dari jenjang sekian, kemudian baru ke IBL. Nah ini kita bikin kriteria khusus untuk yang di IBL, jadi bisa langsung. Gitu? Gitu. Nah kualitas baru nanti dengan pelatihan, dengan segala macam yang kita bikin bersama FIBA juga. Ya harapannya jumlahnya makin banyak, kualitasnya juga lebih baik. Iya, iya. Jadi memang kalau kompetisi mau bagus ya, kualitas wasitnya juga harus memadai kan. Betul. Kira-kira gitu ya. Ya Mas Ari tahu persis kan sebagai ini juga. Sebagai apa tuh? Kan sebagai tokoh basket, sebagai golden whistle. Golden ini kita supermarket. Dan kita cerita juga kan sebetulnya ini sesuatu program yang dari dulu pernah direncanakan, tapi belum pernah terjadi gitu. Nah, kenapa nggak kita lakukan sekarang? Karena memang tujuannya kan bagus. Bagus banget. Karena itu dari basket Indonesia tahun 51 sampai hari ini yang ada hanya komisi wasit, referee commission, tapi lebih kepada administrasi sebetulnya. Administrasi. Tapi pengembangannya nggak ada di situ. Ya. Akibatnya ya bicara kualitas ya no comment gue juga. Ya. Kira-kira gitu. Ya paling nggak kita mulai, dan ini kan referee program development ini kan sumber daya manusia ya, kita nggak bisa yang langsung gitu. Jadi kita harus mulai, paling nggak programnya udah ada, mudah-mudahan ya insya Allah nanti beberapa tahun ke depan terus makin baik, dan kita bisa nyetak juga bukan hanya pemain, tapi juga referee yang baik di nasional dan juga bisa di internasional. Kan sekarang ada misalnya Mas Harja, Mas Budi, ya, yang di level nasional sudah dikenal, kemudian di internasional juga udah banyak jam terbangnya. Kenapa kita nggak bikin sesuatu yang juga mudah-mudahan bisa melahirkan calon Mas Harja, Mas Budi baru ke depannya. Iya. Gitu. Jadi ada apa namanya? Basket kan hanya kalau di pertandingan tuh hanya pemain sama wasit kan. Ya kan? Kalau di negara tetangga kita di Filipina tuh wasit tuh masuk dalam nilai jual. Betul. Ya kan? Betul. Nah, bahkan banyak sponsor yang suka nanya gitu loh, pihak ketiga tuh. Saya pikir dulu mereka hanya tim dan pemain gitu. Paling nggak pelatih lah, siapa coachnya gitu. Tapi sekarang di Filipina enggak, referee jadi Yes. bagian dari jualan rupanya. Betul. Nah ini yang apa namanya, jangan sampai IBL juga ketinggalan zaman gitu ya. Betul. Mesti kerjaan rumahnya banyak banget ya. Kasihan juga sama Anda nih. Enggak Pak. Ya Pak Sari tahu lah Pak. Tapi kan yang penting kita lakuin satu persatu lah. Iya. Satu tahap demi tahap. Yang penting kita udah punya perencanaannya, tujuannya mau kemana. Tapi Anda optimis ya? Optimis untuk basket lebih baik. Yang jangan basket lah, IBL-nya nih. Pasti. I'm very optimis. Gitu ya? Basket, liga, tim nasional, semuanya pasti akan lebih bagus. Gitu ya. Karena kan di cabang lain ya tanda kutip sih,
kepercayaan itu belum ada dari publik kan. Ke liga-liga lokal tuh di cabang lain ya, saya nggak sebut cabang-cabangnya lah, karena putih. Itu belum ada belief gitu lah. Mudah-mudahan nggak terjadi di basket gitu. Dengan IBL-nya kan. Ya. Selamat bertugas, Bung Yunas. Selamat berkarya Mohon. juga. Iya, harus berkarya. Harus berkarya ya. Kita- Dan jangan lupa tidur yang cukup. Jangan Oh, 24 jam terus kerja terus. Ya 20 jam. 24 jam ya bukan kerja begininya, tapi sambil mikir juga gitu. Kadang-kadang mau tidur, besok bikin apa ya? Ngelamun jorok sedikit ya. Gitu kan. Enaknya dibikin ini nih, tahun depan bikin gitu. Ya selama masih itu sih masih ada ya alhamdulillah lah. Oke. Masih. Ada pesan-pesan untuk para pecinta basket atau insan basket Ya atau untuk pecinta IBL lah. pecinta IBL, pecinta basket, pecinta olahraga, ini saatnya Indonesia untuk naik kelas gitu. Ya kan? Naik kelas kalau misalnya dari sisi pemerintahnya naik kelas secara ekonomi, secara sport juga. Dan kenapa keyakinannya ada ajang internasional sukses di Indonesia, perhatian olahraga terhadap Indonesia makin tinggi, federasi-federasi mulai buka di Indonesia, data-datanya juga menunjukkan bahwa terutama di bola basket yang saya tahu ya, menunjukkan indikasi kita terus tumbuh. Jadi buat para pecinta basket, mau jadi pelatih, mau jadi ekosistem bikin baju, aparel, ya ini kita semua sama-sama gitu. Kalau misalnya punya keyakinan itu, ya insya Allah kita punya better future lah buat Indonesian basketball. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan kerja keras ya. Mudah-mudahan, tapi kan harus dikejar. Harus kerja keras dikejar gitu. dan harus harus ditekunin juga, fokus ya, harus fokus ya. Betul. Jadi kesimpulan Anda saya tutup dengan satu istilah gerakan ekonomi baru dalam olahraga kira-kira. Gerakan ekonomi baru. Ya kan? Kalau kompetisinya kan apa Dampak ekosistemnya, apa sih ya ekosistem ya apa sih caranya apa multiplier efeknya. turunannya itu kan banyak tuh, Banyak. kuliner, merchandising, referee, Anak-anak kecil, camp, gitu. banyak banget ya. Apa nih? Ini kan kita ada oleh-oleh rupanya. Buka, ini suatu kehormatan sebenarnya buat saya. Masuk aja Mas. Ini kan kehormatan buat kita juga sebetulnya. Kita kan menjalankan ini ada pendahulunya, salah satunya Mas Ari. Iya. Inilah apa namanya, Pangeran Diponegoro lah. Pangeran Diponegoro. Jadi ini apresiasi buat kita, buat Waduh, Mas Ari, repot-repot nih. buat tim podcastnya juga. Oke. Semoga berkenan. Oke. Dan semoga juga terus bisa kasih masukan buat basket Indonesia. Amin, amin, amin. Terima kasih juga nih oleh-olehnya dari IBL Store. IBL Store ada di mana ya? Di online ada. Oh, di online. Kalau Anda pecinta basket, pecinta IBL, jangan lupa IBL Store. Mau beli kelengkapan basket, semua ada di situ. Ya kan? Yang nggak ada, ya nggak ada jual. Yang ada aja. Ya. Oke, Bung Yunas, terima kasih banyak. Sama-sama, thank you. Sukses Mas Ari. untuk Anda. Tetap jaga kesehatan. Dan tetap kita main basket tiap hari, Senin. Iya, harus itu. Harus itu buat ya. balance. Oke. Kita ketemu lagi di Salam Olahraga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri dan prestasi. Salam olahraga. Industri dan prestasi. Salam olahraga. Industri dan prestasi. Salam olahraga. Industri dan